Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukri, NIM 2340-2071. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul investasi modal manusia atau Human Capital Investment, yang dimana pembahasan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas video UTS pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Baik, masuklah kita kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian investasi modal manusia. Jadi, investasi modal manusia adalah segala bentuk pengeluaran atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, produktivitas, dan kualitas individu sebagai modal untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, konsep ini menempatkan manusia sebagai aset yang produktif, sama seperti mesin atau teknologi dalam perusahaan. Jadi perbedaannya ialah investasi manusia ini memiliki beberapa karakteristik unik. Yang pertama itu tidak berwujud, yang dimana efeknya sangat menentukan efisiensi dan daya saing ekonomi. Dan dua, nilai manfaatnya jangka panjang, bahkan dapat menurun atau meningkat seiring waktu tergantung pengalaman dan pembelajaran. Dan yang ketiga, bersifat kumulatif. Jadi semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, semakin berkembang pula kualitas individunya. Dan yang keempat, ini dapat memberikan manfaat individu dan sosial secara simultan. Dan bentuk investasi modal manusia ada beberapa hal, contohnya seperti pendidikan formal, seperti SD sampai dengan ke perguruan tinggi, dan pendidikan non formal yaitu seperti kursus, pelatihan, dan teknis. Dan yang ketiga itu seperti pelatihan kerja dalam perusahaan atau yang kita sebut juga seperti magang. Dan intinya adalah semakin tinggi kualitas modal manusianya, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi, terutama dalam persaingan global dan kesejahteraan penduduknya. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan dalam investasi modal manusia. Pendidikan formal. Yang pertama itu pendidikan formal, yang dimana institusi pendidikan formal berfungsi bukan hanya untuk memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan kemampuan sosial melalui pendidikan formal. Dan yang pertama itu pengetahuan umum dan keahlian dasar. Contohnya seperti matematika, bahasa, logika, dan sains yang menjadi fondasi untuk memahami permasalahan kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yaitu kemampuan ini menjadi sangat penting di era digital yang menuntut inovasi dan pemikiran analisis. Dan yang ketiga, pembentukan karakter, meliputi disiplin, tanggung jawab, etika kerja, toleransi, dan nilai moral. Karakter merupakan modal penting menghadapi dunia kerja. Dan yang keempat, literasi, teknologi, dan informasi. Di era modern seperti saat ini, pendidikan formal memperkenalkan penggunaan teknologi digital sebagai keterampilan yang sangat wajib. Dan B, pendidikan formal dan pelatihan kerja. Jadi pelatihan kerja ini memberikan keterampilan praktis yang lebih langsung dibutuhkan di bidang industri, yang dimana fungsinya itu yang pertama untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena banyak sekali lulusan sekolah atau kampus yang tidak memiliki keterampilan praktis. Jadi pelatihan ini menjadi penting untuk mengurangi skill gap. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi semakin terampil seseorang, maka semakin cepat ia bekerja dan semakin tinggi kualitas outputnya. Dan yang ketiga, mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi. Jadi pelatihan memastikan pekerja mampu mengikuti perkembangan mesin, software, dan teknologi baru. Dan yang keempat, memberikan spesialisasi kompetensi, yang dimana misalnya seperti sertifikasi teknisi listrik, barista, digital marketing, programmer, perawat, dan lain-lain sebagainya. Dan ada beberapa syarat pendidikan bagi pekerja,
Seperti di era modern saat ini, pendidikan itu menjadi indikator kualitas bagi perusahaan karena dianggap mencerminkan kualitas manusia tersebut, yang dimana itu mencakup kemampuan mempelajari hal baru, kemampuan berpikir logis, kedewasaan intelektual dan emosional, disiplin kerja, dan kapasitas mengambil keputusan. Dan ada beberapa implikasi penting dalam hal ini. Yang pertama, yaitu semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar pula peluang mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Karena biasanya perusahaan cenderung memilih pekerja yang memiliki kapasitas dasar yang lebih kuat. Dan yang kedua, pekerjaan keahlian tinggi membutuhkan pendidikan lebih panjang. Misalnya seperti dokter, akuntan, insinyur, programmer, dan dosen. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai penyaring atau screening. Meski tidak sepenuhnya menjamin kompetensi, pendidikan dapat menjadi acuan untuk melakukan seleksi. Dan yang keempat, pendidikan menentukan jenjang karir dan promosi. Banyak posisi manajerial mensyaratkan minimal itu harus S1 atau S2. Dan 4, gambaran manfaat dan biaya investasi pendidikan. Biaya investasi pendidikan tidak hanya finansial, tapi juga mencakup pengorbanan waktu. Yang contoh dari biaya langsung itu hanya seperti uang kuliah, buku, laptop, atau alat tulis lainnya. Seperti juga transportasi, makan, sewa tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa hal biaya tidak langsung juga, yaitu opportunity cost, yang dimana hilangnya kesempatan menghasilkan pendapatan selama belajar, waktu yang digunakan untuk belajar dibandingkan bekerja. Jadi opportunity cost ini sering sekali menjadi pertimbangan utama mengapa banyak orang enggan melanjutkan pendidikan. Dan ada beberapa manfaat investasi pendidikan. Yang pertama itu manfaat individu, yang dimana ini dapat meningkatkan produktivitas kerja, pendapatan jadi lebih tinggi, karir jadi lebih stabil, dan mobilitas sosial meningkat, dan kualitas hidup juga akan lebih baik. Dan ada juga manfaat sosialnya, yang dimana tenaga kerja berkualitas dapat meningkat, stabilitas sosial terjaga, kriminalitas menurun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat, dan masyarakat lebih kreatif dan inovatif. Dan ada beberapa model investasi pendidikan menurut Gary Becker, di mana Becker menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk investasi ada pada pendidikan yang didasarkan pada perbandingan antara manfaat dan biayanya, yang dievaluasi melalui konsep PV atau dalam buka kurung manfaat lebih besar daripada PV buka kurung daripada biaya. Jadi penjelasannya itu PV atau present value, yaitu menghitung nilai uang di masa depan ke nilai saat ini. Dan jika manfaat pendapatan di masa depan lebih besar daripada biaya pendidikan saat ini, maka pendidikan dianggap menguntungkan. Jadi implikasi kebijakannya, pemerintah harus menyediakan beasiswa, subsidi, dan fasilitas pelatihan, dan meningkatkan kualitas sekolah, mendorong partisipasi pendidikan di daerah miskin, dan menjamin akses pendidikan yang merata. Dan yang keenam itu peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja berpendidikan dapat mengoperasikan teknologi modern, seperti menghasilkan output yang berkualitas dan bekerja lebih efisien. Dan yang kedua itu dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi pendidikan menstimulasikan kemampuan riset, analisis, dan penemuan ide baru yang penting bagi perkembangan industri. Dan yang ketiga itu meningkatkan daya saing bangsa. Negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas jauh lebih mudah menarik investasi asing dan bersaing di pasar global dibandingkan negara-negara atau bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang lemah. Dan 7, pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Ada beberapa riset ekonomi yang menunjukkan bahwa setiap 1 tahun tambahan pendidikan formal dapat meningkatkan pendapatan 5-10%. Jadi lulusan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan stabil dan bergaji tinggi. Jadi mengapa demikian? Karena yang pertama itu, pendidikan meningkatkan produktivitas marginal, sehingga perusahaan bersedia membayarnya lebih.
Dan yang kedua, pendidikan itu meningkatkan mobilitas sosial, yang dimana individu dari kelas bawah dapat naik menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Dan pendidikan itu juga bisa menjadi investasi sosial, yang dimana ini dapat meliputi seperti penurunan tingkat pengangguran, penurunan kemiskinan, meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dan mengurangi kesenjangan sosial dan antar generasi. Jadi pemerintah harus menganggap pendidikan ini sebagai barang publik atau public good yang harus tersedia bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang mampu saja. Dan keuntungan sosial pendidikan formal. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Keuntungannya itu bisa mencakup produktivitas nasional meningkat, industri dapat berkembang, dan investasi masuk lebih banyak. Dan di bidang sosial, angka kriminalitas itu dapat menurun, dan solidaritas sosial antara masyarakat itu dapat meningkat. Dan dalam bidang kesehatan, masyarakat lebih sadar akan hidup sehat, dan angka kematian juga otomatis akan menurun. Dan dalam bidang teknologi, kemampuan inovasi bertambah, maka industri kreatif juga akan tumbuh pesat. Dan kesimpulan dari seluruh pembahasan saya ini adalah yang pertama itu, investasi modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci kemajuan ekonomi dan sosial sebuah negara. Dan yang kedua, pendidikan berperan meningkatkan produktivitas, pendapatan, inovasi, serta kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta harus berkolaborasi memperluas akses, relevansi, dan kualitas pendidikannya. Dan yang keempat, pendidikan merupakan fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global. Mungkin cukup sekian pembahasan atau presentasi materi saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.